Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita bahas tentang number system. Di bagian ini ada dua hal yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama berkaitan dengan binary number system, ya. Kemudian juga ada hexadecimal number system. Kita ke bagian pertama, yaitu binary number system. Binary number system itu dipakai gitu ya, terutama di berkaitan dengan IP versi 4. Kita belum mempelajari tentang IP versi 4, tapi nanti akan ke sana. Nah, ini sebagai dasar sebelum kita memahami tentang IP versi 4, juga IP versi 6, itu belajar tentang number system ini. Binary number system itu terdiri dari angka 1 dan 0. Jadi binary number system itu hanya berdiri dari 1 dan 0 atau biasa disebut dengan bit gitu ya. Kemudian kita juga mengetahui apa itu yang namanya decimal number system. Nah, ini terdiri dari angka 0, 1 sampai 9. Kemudian kita sebelumnya sudah mengetahui apa itu namanya host, server, network, itu ya, network equipment. Peralatan network ini dia itu menggunakan pengalamatan secara biner untuk bisa mengidentifikasi satu dan lainnya. Jadi setiap host, server ataupun peralatan jaringan dia akan memiliki alamat IP. Nah, alamat IP ini dipakai untuk mengidentifikasi satu dengan yang lainnya. Nah, pada IP versi 4, alamat ini terdiri dari 32 bit. 32 bit ini nanti dibagi dalam 4 bagian yang namanya oktat. Nanti dan setiap oktat ini berarti ada 8 bit atau biasa disebut dengan byte. Biasanya cara menuliskannya dipisahkan dengan dot gitu ya, titik dot. Ini contohnya yang bawah ini gitu ya. Ini secara umum bentuknya itu alamatnya berupa biner, tapi untuk memudahkan pengguna atau manusia gitu ya, biasanya dot ini atau binary ini diubah dalam bentuk desimal. Jadi untuk mempermudahkan, tapi dalam koneksi di jaringannya itu sendiri atau di alatnya itu sendiri dia menggunakan binernya. Jadi dia menggunakan biner, tapi ketika memudahkan manusia ya pakainya desimal. Makanya kita perlu mengetahui bagaimana cara mengkonversinya. Kita lanjutkan gitu ya. Ini berkaitan dengan posisi notasi posisi biner ya. Ini contoh yang desimal. Kalau kita misalkan aja
semakin dari sebelah kiri ya, maka sebagian ini kan jadi satuan. Nah, kalau misalkan aja ini posisi pertama atau posisi 0 ya, 1, 2, 3 ini karena desimal ya 10 pangkat 0, 10 pangkat 1, 10 pangkat 2, 10 pangkat 3 ini desimal. Nah, selanjutnya kalau tadi desimal, sekarang biner. Nah, biner ini tadi kan 0 sama 1, maka 2 ini basisnya itu 2 ya. Basisnya 2, posisi numbernya tadi karena jumlahnya ada 8, berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jadi 8 ya. Kan ada 32 bit dibagi 4 bagian itu ya. Maka setiap bagian itu ada 8 bit atau 1 byte ya. Maka posisinya itu dari 0 sampai 7. Selanjutnya seperti model yang desimal juga, ini juga 2 pangkat 1, 2 pangkat 0 maksud saya, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, seterusnya sampai 2 pangkat 7. Ini perhitungannya juga sama gitu ya. Ini 1 pangkat 0 ya. Misalkan saya contohkan ya. Misalkan binerinya 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Maka cara perhitungannya ini kan tadi ini ya, yang bagian posisi ini. Posisi value-nya kan paling pertama 128. Dari paling kanan dikalkulat ini ada 0 kali 1 ya, 0 kali 2 karena ini kan 0 semua, sampai yang bagian bawahnya 64 tuh baru bernilai 1, maka 1 kali 64. Nah, ini juga 1 kali 128, maka 128 tambah 64 ini sama dengan 192. Ini konversi dari 11 0 0 0 0 0 0. Nah, ini desimalnya 192. Kalau kita diminta mengkonversi dari 11000 seterusnya ini bagian atas ini ya, maka kita bagi 4 bagian ya. Paling pertama tadi 192, seterusnya dan misalkan ini bagian kedua 168, ini 11, ini bagian terakhir 10. Ini berarti IP-nya 192.168.11.10. Bagaimana dengan kebalikannya dari desimal ke biner? Karena ini tadi juga sama EB versi 4 ya. EB versi 4, kita tuliskan dulu wadah-wadahnya ya. Jadi kita tuliskan wadah-wadahnya dari 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. Jadi ada 8 ya, 2 pangkat 7 itu 128 yang bagian ini. Nanti diisikan diisikan satu persatu sini.
Misalkan aja satu tadi kan 192 ya, 192. Oh, di atasnya ini lebih dari 128, berarti di sini dikasih angka 1. Oke, 192 terus sisanya berapa? Kalau 192 kan tadi ini 1 ya, terus sisanya 192 itu pas ya, 64 1, berarti lainnya 0. Nah, ini berarti 192 11 0 0 0 0 0 0. Ah, ini 192. Jadi diisikan dulu 128, sisanya berapa? Oh, kalau sisanya kurang dari 64 ya berarti 64 dikasih 0. Oh, lebih dari 64 ya berarti 64 dikasih 1. Dihitung lagi sisanya. Oh, lebih dari 32 ya di 32 kasih 1. Kalau kurang dari 32 berarti 32 kasih 0. Seterusnya sampai dengan di angka 1. Bagaimana dengan konversi 168? Sama ya. Jadi kalau 168 lebih besar daripada 128, betul ya. Berarti sini dikasih 1, lebih besar dari 64, kurang berarti 0 1 0 1 0 0 0. Nah, ini konsepnya sama tadi ya. Jadi diisikan di 128 dulu, lebih besar kasih 1, kurang dari, jadi sisanya berapa, lebih besar daripada 64, 64 kasih 1. Seterusnya kalau kurang dari 64 berarti 64 kasih 0. Seterusnya. Jadi yang bagian atas yang desimal itu untuk memudahkan manusia, tapi secara umum bahwa hardware-nya atau network-nya itu menggunakan binernya ya. Jadi manusia memakai desimal, tapi router dan komputer itu walaupun ditulisi pakai desimal itu ya, mereka tetap menerjemahkan jadi biner. Berikutnya hexadecimal number system. Hexadecimal ini biasa dipakai di IP versi 6. Nah, di IP versi 6, sebelum IP versi 6, hexadecimal ini berbasis 16. Jadi basisnya 16. Antara 0 sampai 9 dan A sampai F. Jadi 0 sampai 9 yang 10 ya, kemudian A sampai F berarti 6. Nah, totalnya 16. Kemudian ini biasanya hexadecimal ini dipakai untuk merepresentasikan alamat IP versi 6, juga MAC address dari device ya, suatu device. Nah, IP versi 6 ini biasanya kalau yang tadi IP versi 4 itu 32 bit ya, sekarang 128 bit, jadi lebih panjang lagi. Setiap 4 bit represent a single hexadecimal digit. Jadi setiap 4 bit itu dia merepresentasikan satu hexadecimal.
Maka totalnya itu EP versi 6 sebanyak berapa? 128 bagi 4, 32 hexadecimal value. Ini contoh merepresentasikannya itu ya. Ini lah totalnya ini tadi 32 hexadecimal value. Bagaimana cara mengkonversinya dari yang desimal ke hexadecimal. Nah, pertama kita konversi dulu dari yang desimal itu ke 8 bit binary string. Jadi kita tadi sudah bisa melakukan konversi dari desimal ke biner, desimal ke 8 bit binary string. Nah, 8 bit ini dibagi 2 jadi 4 part itu ya. Nah, setiap 4 ini diubah lagi jadi hexadecimal digit. Misalkan 168 ini. 168 untuk dikonversi ke hexadecimal, maka kita lakukan berikut. 168 itu binernya berapa? 10 10 1000. 10101000 ini dibagi jadi 2 bagian, yaitu 1010 dan 1000. 1010 ini heksanya A ya. 101010 heksanya 8. Sehingga 168 itu biasa ditulis dengan A8 untuk di hexadecimal. Selanjutnya, bagaimana caranya mengkonversi dari hexadecimal ke desimal ya. Untuk mengubah dari hexadecimal ke desimal, berarti kita harus melakukan konversi kebalikannya atau yang tadi ya. Maka karena tadi kan dibagi jadi 2, maka hexadecimal ini kita konversi menjadi 2 bagian. Jadi 2 bagian. Hexadecimal ini 2 bagian yang terdiri dari 4 bit binary string. Kita lanjutkan. Dari 2 bagian yang isinya 4 binary tadi ya, dibuat jadi 8 bit binary group binary dari yang tadi sudah didapatkan dari hexadecimal ke binary tadi. Selanjutnya yang binary ini, 8 bit binary ini diubah menjadi desimal. Contohnya ini D2 ya. D2 ini berarti yang D diubah jadi 4 bit binary string. Yang 2 juga bisa diubah jadi 4 bit binary string. 2 ini digabungkan dalam 8 bit grouping ya. Hasil dari keduanya setelah digabungkan itu, ini contohnya 1110010. Ini bisa ekuivalen dengan 210 di desimal. Hingga D2 itu sama dengan 210 di desimal. Saya kira itu dulu untuk pertemuan kita berkaitan dengan number system. Harapannya nanti kalian bisa mencoba dan bisa menerapkan saat materi berkaitan dengan EP versi 4 ataupun RP versi 6. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.